Sejenak beranjak dari yang ramai, menciptakan berangkai pengalaman. Bentangan alam Ranah Minang masih jadi tujuan. Subur dan indahmu wahai tanaman, laksana bahasa tumbuhan menegaskan tak ada yang terlupakan dari tanah Minang. Di sini, warisan nenek moyang pun masih lekat dalam pandangan. Sebuah kecanggihan yang disebut teknologi pada zamannya. Mengandalkan kekuatan api, perpaduan tekad dan kesabaran berbuah kualitas ketajaman. Dari hantaman kerasnya hidup, beralih kisah yang juga diwariskan dalam keterampilan. Pengalaman dengan keahlian dan kesabaran yang mungkin saja akan dihabisi zaman. Jika semuanya tergerus dan menghilang, lantas bagaimana dengan jejak kemampuan dalam sebuah belanga kehidupan? Tabang tinggi walang sangit, sawah petani ondeh suburnya. Oidun sana sanangnya hati, rancaknya alam nagari kita. Rasa kagum dan syukur terucap dari lubuk hati melihat indah dan suburnya alam Minangkabau, tanah kelahiran kami, Sumatera Barat. Alam Takambang jadi sumber penghidupan, jadi guru yang membimbing diri, berbuat dan bersikap. Sebagian masyarakat Minang punya kesibukan mencari penghidupan langsung dari alam. Filosofi hidupnya begitu dekat dengan semua yang ada di sekitarnya. Kehidupannya aman, damai, dan penuh keteraturan, tetap berinteraksi dengan perubahan zaman dan tak mau tertinggal. Namun sesungguhnya, ada hal-hal yang diwariskan dan diterapkan sampai saat ini. Salah satunya dalam kriya, kerajinan yang menghasilkan benda bermanfaat. Sawah dan ladang adalah tujuan, semakin memperkuat keyakinan betapa leluhur telah memikirkan dengan sangat teliti dan penuh perhitungan pada setiap kriya, hasil kerajinan, buatan tangan untuk mengolah alam. Sebuah karya seni kriya memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ketika memasuki zaman logam dan perunggu, produk seni kriya semakin bervariasi dan bahannya didominasi dengan logam. Dahulu, ada banyak pandai besi di Sumatera Barat. Di sini, di Baso Kabupaten Agam lebih dikenal dengan sebutan tukang apa. Tukang apa tersebar di banyak tempat. Bahkan ada beberapa nagari yang dikenal sebagai nagari pandai besi, karena punya keahlian khusus menempa besi menjadi sejumlah barang kebutuhan dengan kualitas terbaik dan tahan lama. Namun akhir-akhir ini, tak banyak lagi orang-orang yang memiliki skill pandai besi di tanah Minang ini. Jumlah yang relatif sedikit itu tersebar di beberapa daerah di Sumatera Barat. Utamanya tak jauh dari keramaian atau pasar, pusat pertemuan, penjual dan pembeli. Assalamualaikum udah. Oke udah. Tungku pembakaran sudah menyala. Bahan bakarnya batu bara.
sebuah sumber api yang berasal dari tumbuhan yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Ini juga warisan leluhur. Bahan bakar fosil ini nyaris makin sedikit saat ini. Harganya pun mulai tinggi. Bisa dibayangkan apa jadinya tungku pembakaran bengkel apa jika batu bara itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Pembakaran kepingan besi plat tebal 17 mili itu sudah dimulai. Bahan baku itu diperoleh dari sejumlah orang yang datang ke bengkel ini. Begitu panas besi sempurna, tukang apa mengangkatnya dari tungku menggunakan jepitan. Dua penempa besi lainnya mendekat dengan palunya, bergantian memukul benda itu. Suasana seperti ini tak setiap hari ditemukan di sini. Hanya pada hari-hari tertentu, yakni Rabu dan Kamis. Hari-hari lainnya digunakan untuk menjual hasil industri di beberapa pasar di Kabupaten Agam. Namun, beberapa pelanggan juga datang langsung ke sini, ingin mengambil barang pesanannya, atau datang sekedar untuk memperbaiki barang yang dibeli sebelumnya dari bengkel ini. Jelang Idul Adha adalah saat yang paling menguntungkan. Berkahnya sampai ke tungku pembakaran tukang apa. Beberapa alat-alat pertanian yang dihasilkan para pengrajin pandai besi yaitu sabi, parang, pisau berburu, golok, dan cangkul. Untuk membuat cangkul ini bahan bakunya kayak besi plat, ketebalannya sekitar 17 mili atau 2 cm lah. Proses pertamanya ya dibakar dulu sampai udah agak merah itu, udah menyampai hampir titik pijar lah. Baru dibentuk. Kalau udah sampai titik pijar itu besi itu bisa dibentuk itu. Dilakukan berulang-ulang, terus proses pembajaannya. Masalahnya kita bikinnya bukan dari besi baja, besinya besi biasa. Jadi proses pembajaannya dilapisi. Menurut Pak Zon, dengan menggunakan cara yang masih tradisional tanpa bantuan alat yang canggih serta bahan tambahan apapun, para pengrajin pandai besi dapat menghasilkan alat-alat pertanian yang berkualitas. Kalau minimal 2 kalau untuk satu hari. Pangsa pasar cuma di sini aja. Ruang lingkupnya Kabupaten Agam Bukit Tinggi sama Payakumbuh lah. Cuman pangsa pasarnya cuma itu doang. Bapak kewalahan nggak menerima orderan? Kadang-kadang sih bisa juga kewalahan. Kalau datang orderan yang lagi lumayan, alhamdulillah lah. Besi dibakar Pak Zon. Setelah dipastikan cukup panas dan sudah bisa dibentuk, ditaruh di meja besi lalu ditempa lagi oleh Pak Ir dan Pak Riz bergantian. Begitu terus-menerus. Percikan apinya makin lama makin membara. Artinya pembakaran juga makin sempurna. Bengkel apa Sutandullah adalah warisan turun-temurun. Dinding bengkel apa yang sudah dikelola generasi kedua ini juga dipenuhi sejumlah hasil karya industri api. Ada beragam pisau dan sabi yang siap digunakan dan dijual. Harganya beragam, mulai dari Rp80.000 hingga Rp700.000. Selang beberapa jam, satu lempengan besi selesai dikerjakan, sudah berubah menjadi besi cangkul.
Lalu dipercantik dengan gerinda, dibuat kode DL sang pemilik bengkel pertama, Dula. Proses panjang juga telah membuat sang besi berkualitas dengan ketajaman yang lebih baik serta tahan dari benda keras. Cangkul itu disempurnakan dengan memasangkan tangkai kayu yang kokoh. Proses panjang hantaman palu dan panasnya api itu telah membuat lempengan besi menjadi satu benda yang lebih bermanfaat. Pelajaran kehidupannya, semua bisa dibentuk tapi membutuhkan proses. Nggak ada manusia ini yang keras. Cuman itu doang yang bisa diambil dari, karena besi aja yang keras bisa dibentuk itu. Apalagi karakter manusia. Semua bisa dibentuk dengan butuh proses gitu. Warisan industri api berupa kerajinan kriya masyarakat juga akan ditemui dalam bentuk lain. Salah satunya ada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Masya Allah, luasnya sawahnya ya Pak. Ya betul, sangat luas sawah kita di Jorong Galogandang ini. Kalau ini mau panen. Oh iya, mau panen ya. Pak, apa potensi yang ada di daerah ini? Kalau potensi kita di Jorong Galogandang, Nagari Tigo Koto ini adalah kita masih mempertahankan tradisi pembuatan tembikar ataupun gerabah di Jorong Galogandang ini. Karena merupakan budaya turun-temurun dari nenek moyang kita dalam rangka mempertahankan kehidupan, baik untuk biaya sekolah maupun untuk biaya kehidupan sehari-hari dari masyarakat kita di Jorong Galogandang ini. Oh iya, nanti Debbie ke sana ya Pak? Ya boleh, nanti silakan. Ya, oke. Produk industri kreatif ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Argumen ini didukung dengan fakta penemuan artefak-artefak seni kriya dari zaman Batu Muda dan zaman Neolitikum. Bahan seni kriya pada zaman-zaman ini umumnya didominasi dari tanah liat dan batu. Pada zaman Batu, produk seni kriya lebih mengutamakan aspek fungsional dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Misalnya, berbagai patung, tembikar, meja batu, dan berbagai seni kriya prasejarah lain yang fungsinya sebagai simbol-simbol spiritual. Di Kabupaten Tanah Datar, industri tembikar atau kami sebut belangu dilakukan di banyak rumah. Pada umumnya, pekerja seni tembikar adalah seorang wanita. Saya mampir ke salah satu gudang pembuatan belangu di Galogandang, Nagari Tigo Koto, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di sana, produksi belangu berlangsung hampir tiap hari. Ada ratusan hasil kriya setiap bulannya yang dihasilkan dan produksi dilakukan baik untuk mencetak, menjemur, ataupun membakar. Assalamualaikum Bemi. Waalaikumsalam. Kayaknya sedang sibuk, apakah Debbie boleh ikut? Boleh. Tahap pertamanya apa, Bu? Begini nih, tangannya dibasahin dikit. Dibasahin. Ya, diginiin. Udah. Ambil tanahnya nih, Ibu ambilin ya. Nah, ini. Nah. Terus diginiin. Diginiin. Iya. Mutar sampai bulat. Sampai bulat. Bisa nggak kira-kira? Dicoba ya, Bu. Iya, gini-gini. Megangnya gini deh. Nah, gini nih. Gini. Iya. Mutar lagi. Lagi. Iya. Kita pegang belang ini. Oke. Ini. Ininya gunanya buat apa? Buat itu apa namanya tuh? Kalau orang sini bilang acuannya, cetakan. Cetakan. Tapi kayak gitulah. Angkat. Angkat. Gini. Ya.
Iya. Kira-kira berapa lama ya, Bu, proses pembuatannya? Kalau pembuatan sih sampai siang bisa sih kalau hari panas. Gitu. Kalau dijemur terus dibawa lagi kayak gini kan udah nanti nih. Terus dijemur. Kalau hari panas kan enak, sebentar udah bisa dibentuk gitu. Kayak gitu. Berarti dibakar juga? Iya, dibakar. Kalau udah banyak ditumpuk dulu, udah banyak baru gitu. dibakar. Satu hari bisa saya. Tanah liatnya dapat dari mana, Bu? Ada yang dari sawah, ada yang dari bukit. Tapi banyak tanah sawah sih Gitu. daripada tanah bukitnya. Oh iya, ini buat apa, Bu? Ini Ya? Ini buat kayak gitu tuh, ngelicinin, kayak mukul gitu sama batunya ini. Nanti kalau udah agak kering dikit, batunya beda lagi kayak gitu. Oh gitu, berarti Ininya beda juga, kayak kecil-kecil begitu. Tuh, dipukul begini. supaya rata dia ya? Ya, digerak-gerakin kemana batu, kemana kayunya gitu. Kita kan gerak nih. Nah, berarti batunya turun juga. Kalau batunya naik, naik juga gitu. Bisa nggak? Coba deh, Bu. Coba deh. Ternyata susah ya. Iya, ternyata susah rupanya ya. Seni kriya adalah produk industri kreatif identitas bangsa. Keberadaannya hampir di semua tempat di Nusantara, tak terkecuali di Sumatera Barat. Hanya penyebutannya saja yang berbeda-beda di tiap daerah. Di Galogandang, produksi belango tetap mempertahankan cara tradisional, warisan leluhur. Hasil utamanya adalah wadah untuk memasak masakan di tungku atau kompor, lengkap dengan tutupnya. Ada juga wadah air dan lain sebagainya. Balangu Galogandang dibuat dengan cara tradisional hingga proses pembakaran. Beberapa bilah bambu disiapkan, disusun pada tumpukan batu untuk penyangga tidak sampai ke tanah. Tumpukan jerami kering dari sawah-sawah yang telah panen datang dibawakan Bapak. Jerami itu ditata di atas bilah bambu yang bersusun dan diberi tempurung kelapa, benda yang juga dijadikan bahan bakar. Setelah tempat pembakaran siap, belango yang sudah setengah kering ditata di atasnya. Ditumpuk lagi jerami lalu dibakar. Berbeda dengan pembakaran logam atau besi, tembikar atau belango dibakar dengan api kecil yang dipenuhi asap karena di atas belango ditumpuk jerami. Lama pembakaran sekitar 2 jam. Begitu jerami habis, pembakaran selesai, maka belango siap digunakan atau dipasarkan. Sudah 2 jenis seni kriya yang saya temui. Saya berharap warisan leluhur sebuah industri api itu tidak akan tergerus zaman. Di sisi jalan Padang Bukit Tinggi ada yang menjual kudapan tradisional. Namanya Bika. Terbuat dari adonan tepung beras, kelapa parut, air kelapa, gula putih atau gula aren yang kemudian diaduk dan diberi sedikit garam. Kue khas ranah Minang ini dipanggang di atas belango yang dilapisi menggunakan daun pisang. Tungku bawah berisi arang sisa pembakaran
dan ditutup belango yang juga berisi kayu api di atasnya. Kayu yang digunakan adalah kayu kulit manis. Patutlah aroma yang dihasilkan berbeda, khas sekali. Proses memasak membutuhkan waktu tak lebih dari 15 menit. Ini Amel, Iya kak, pembuatannya tuh kayak apa? di sini pembuatannya api di atas, bara di bawah kak, bikanya di tengah-tengah, Kayunya kok kayu kulit manis. Oh, kulit manis. Iya, agar bikanya tetap harum. Tungku Bika Tapitalago sudah beroperasi lebih dari 10 tahun. Rata-rata ada sekitar 1.000 bika yang terjual setiap hari dan bisa lebih jika di hari libur. Proses memasak hanya dilakukan saat pelanggan datang, sebab kue bika lebih enak disantap saat masih panas. Menyantap bika akan lebih enak ditemani minuman tradisional khas Minang, namanya daun kawa. Ada alternatif lain yakni kawa jahe aren. Rasanya manis dengan sensasi hangat, berbeda dengan kawa original. Jika industri api, teknologi tradisional Minangkabau itu diwariskan sebagai bagian dari pelanjut kebutuhan dalam kehidupan, maka kita sebagai generasi muda harus bersiap mewariskan sesuatu yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. Bukankah kehidupan itu bak roda kehidupan yang akan selalu berganti dan semuanya akan jadi tradisi?